saya Lutfia dan ada rekan saya Meka. Hari ini kita akan mewawancarai pengguna aktif KRL di Visip UI. Yuk ikuti keseruannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine. Aku adalah mahasiswi Universitas Indonesia dan aku adalah pengguna KRL untuk sehari-hari. Oke, aku boleh ya kak nanya-nanya mengenai KRL? Oke, kira-kira kakak sehari-hari nih menggunakan KRL ya untuk kebutuhan apa aja sih kak? Nah, karena aku adalah anak rantau, jadi aku nggak punya transportasi sendiri. Aku tuh biasanya gunain KRL itu buat pergi ke kampus atau kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu untuk pergi rekreasi. Hai, kenalin nama saya Faradila Kaseviana, mahasiswi Universitas Indonesia dan saya pengguna aktif KRL. Kalau saya sendiri udah pakai KRL itu dari sekolah dan sekarang saya masih aktif pakai KRL untuk pulang pergi kuliah. Dan gimana sih pendapat kakak ya mengenai kenyamanan di KRL baik fasilitas maupun keamanannya? Kalau menurut aku di KRL udah nyaman banget sih karena fasilitasnya udah bersih semua dan emang udah enak untuk diakses. Untuk keamanannya sejauh ini sih aku belum pernah ya kecopetan atau kena kriminal lainnya. Jadi menurut aku cukup aman sih. Kalau dari saya sebenarnya untuk fasilitas di dalam KRL udah cukup baik. Namun kadang untuk AC-nya itu kurang dingin sehingga kalau lagi rush hour itu panas banget dan juga di kamar mandinya seringkali kotor karena kerannya bocor. Terus untuk masalah keamanan, pernah satu kali saya dicopet. Waktu itu tas saya nggak ditaruh di depan, jadinya ada yang ngebuka gitu dan dompet saya diambil. Bagaimana sih kak pendapat kakak tentang kekerasan seksual yang ada di KRL? Kalau menurut saya amat sangat sedih ya. Saya sering kali ngeliat di sosial media ada berita kekerasan seksual di KRL. Dan menurut saya itu perlu perhatian lebih karena KRL ini kan jadi sarana kita untuk mobilisasi. Jadi kalau kita nggak aman dan nggak merasa nyaman juga di situ, itu akan menghambat kita untuk bermobilisasi. Saya sendiri sih belum pernah ya mengalami atau melihat secara langsung kasus kekerasan seksual di KRL. Tapi saya merasa sangat prihatin dan iba untuk para korban dan saya juga merasa sangat geram kepada para pelaku khususnya yang ada di KRL. Menurut kakak, faktor bagaimana sih kak yang dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual di dalam KRL? Banyak orang bilang kalau misalnya faktor kekerasan seksual di KRL itu karena orang-orang terlalu berdekatan atau gerbongnya bercampuran. Tapi menurut saya itu sama sekali bukan faktor yang eksternal seperti itu ataupun internal dari korbannya. Itu karena emang ada dorongan dari pelakunya aja untuk melakukan hal seperti itu. Saya sendiri tuh merasa sangat geram sekali karena kok bisa-bisanya di KRL itu ada kasus kekerasan seksual. Harusnya itu menjadi ruang aman bagi kita semua. Nah, kalau menurut saya balik lagi sih ke pelakunya karena sebagai pengguna KRL saya yakin semua pengguna KRL itu nggak ada yang mengharapkan tindak kekerasan seksual di KRL. Jadi kalau mau ditanya faktor apa berarti balik lagi ke pelakunya karena itu menunjukkan kualitas SDM kita yang masih kurang dan pelakunya berarti belum bisa menahan diri sendiri. Bagaimana sih pengalaman kakak tentang kekerasan seksual yang terjadi di KRL? Kalau saya waktu itu sempat pernah ngeliat kejadian kekerasan seksual di depan mata saya. Saat itu sebenarnya saya shock dan bingung harus apa, tapi saya ngeluarin HP saya dan videoin kejadian tersebut. Setelah itu saya lapor ke petugas dan pelaku kekerasan seksual tersebut segera diamankan. Kalau seperti yang saya bilang sebelumnya, saya sendiri belum pernah mengalami atau melihat secara langsung. Tapi saya sering melihat di media sosial seperti berita atau Twitter atau media-media lainnya. Kemudian gimana sih kak kakak merespon ya kasus kekerasan seksual di sekitar kakak di dalam KRL? Kalau misalnya saya melihat kekerasan seksual secara langsung, mungkin hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mendekatkan diri kepada korban lalu bertanya apakah korban baik-baik saja. Lalu apabila korban mendapatkan persetujuan untuk saya melaporkan ke pihak berwajib, maka saya akan melaporkan ke pihak berwajib untuk ditangani. Mana sih kak pendapat kakak mengenai gerbong wanita ya yang ada di KRL yang ada dua nih di depan dan di belakang? Menurut saya sebagai perempuan merasa sangat terbantu sekali ya dengan gerbong wanita itu karena saya sendiri setiap naik KRL selalu masuk ke gerbong itu. Mungkin menurut saya jumlahnya dua itu sudah pas karena
emang dua itu cukup untuk depan sama belakang, dan untuk wanita lain yang nggak bisa masuk mungkin bisa ke gerbong campuran. Kalau menurut saya, sejujurnya saya merasa gerbong wanita di KRL itu masih kurang. Karena saya sendiri itu setiap hari tuh ingin masuk ke gerbong wanita, tapi sering juga nggak kedapetan di situ karena rush hour dan saya harus ke gerbong campur. Dan jadinya saya kurang nyaman sih sebenarnya di gerbong campur karena melihat kasus-kasus yang pernah terjadi. Bagaimana pendapat kakak tentang tujuan pembuatan gerbong wanita untuk mencegah dan mengurangi kekerasan seksual yang terjadi di KRL? Kalau menurut saya, tujuan dari pembuatan gerbong wanita di KRL ini sudah sangat baik dan sangat mulia ya, karena yang saya rasakan sendiri, saya lebih nyaman dan aman di gerbong wanita. Sehingga menurut saya dari sini untuk wanita-wanita juga lebih dapat mudah bermobilisasi dan bisa menaikkan peran wanita dalam dunia pekerjaan. Menurut saya apabila gerbong wanita itu dibuat untuk tindakan preventif itu tidak salah. Namun memang kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Mungkin di gerbong wanita bisa saja terjadi. Tapi saya sangat setuju atas pembuatan gerbong wanita itu karena saya sebagai perempuan juga merasa lebih nyaman dan aman apabila saya duduk di situ. Ini menurut pengalaman kakak menggunakan gerbong wanita, bagaimana sih pesan dan juga harapan kakak ke depannya untuk KRL ke depannya agar meningkatkan performanya kak dalam gerbong wanita, khususnya mengenai kasus kekerasan seksual di dalamnya? Harapan saya KRL itu bisa lebih meningkatkan kenyamanannya dalam fasilitasnya, walaupun memang sudah nyaman, tapi akan lebih baik kalau misalnya ditingkatkan lagi. Terus untuk keamanan juga, walaupun saya sendiri belum pernah mengalami kekerasan seksual, tapi saya sangat prihatin atas korban-korban kekerasan seksual di luar sana. Jadi saya berharap agar keamanan ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan lagi. Mungkin ada CCTV dan juga ada satpam di setiap gerbongnya agar kita semua merasa lebih aman, gak cuma perempuan aja, tapi semuanya. Menurut saya seperti yang sudah saya bilang tadi, mungkin bisa gerbong wanita itu jumlahnya ditingkatin lagi dari 2 mungkin ke 4 atau sebagainya. Dan untuk petugas mungkin bisa ditambah petugas wanita karena agar kami para wanita nyaman dan aman berada di gerbong tersebut. Lalu juga penambahan CCTV agar apabila terjadi suatu kejadian yang tidak diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Oke, terima kasih banyak kak. Terima kasih juga. Oke, terima kasih banyak ya kak. Terima kasih juga.